Belajar. Bapak Ibu, saya di sini akan membagikan praktek baik saya kemarin hasil dari BIMTEK dari BPGTK terkait 7 jurus BK hebat. Apa itu 7 jurus BK hebat? Yaitu yang pertama adalah mengenali potensi, menjaga emosi, menumbuhkan resiliensi, jalin koneksi, menjaga konsistensi, dan berkolaborasi bersama, bangun kolaborasi. Nah kemarin 7 jurus itu saya dapatkan di BPGTK selama 4 hari, dan kami juga ada tugas dari BPGTK untuk mengimplementasikan kepada rekan sejawat, karena Bapak Ibu kan juga rekan sejawat saya. Jadi saya mengimplementasikan sebenarnya 2 jurus ya Bapak Ibu, karena yang aspek 1 sampai 5 ini adalah untuk siswa. Untuk yang Bapak Ibu guru adalah aspek 6-7, yaitu bangun kolaborasi dan menata situasi. Jadi salah satu diminta untuk memilih untuk membagikan praktek baik saya memilih untuk menata situasi, yaitu jurus ke-7. Jurus ke-7 ini akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mari kita sharing bersama, ini bukan saya mengajari Bapak Ibu, tapi ini adalah sharing bersama. Oke, kita akan mulai berpetualang selaku pendekar. Bapak Ibu ini juga adalah pendekar-pendekar hebat di SMK Negeri 1 Tepus. Monggo, silahkan salah satu ada yang mau membantu saya membacakan petualangan ini? Ya. Monggo Pak Ferdi, silahkan dibaca. Mari kita berpetualang. Mari kita mulai berpetualang. Selamat datang pendekar di hutan situasi. Pada pertemuan kali ini, kamu akan belajar jurus ke-7, fokus dan konsentrasi dengan teguh agar bisa mengalahkan siluman malaria yang akan membuat kamu bergelut. Jika bisa menguasainya, jurus ini kami akan membantumu menata situasi dengan baik. Selamat menempuh wajah sedikit berikut, kamu harus tetap semangat. Atur. Oke. Bapak Ibu, kita adalah sebagai pendekar di hutan situasi. Hutan situasi ini kita akan menempuh banyak rintangan untuk menghadapi situasi yang ada di sekolah kita. Kok kayaknya masih ngantuk ya? Lapar ya? Silakan berdiri dulu Bapak Ibu sebelum kita berpetualang. Kepangkan tangannya. Pelan saja. Sedang. Kencang Bapak Ibu. Mulai sejak lagi. Agak lambat. Sudah rileks belum? Ya. Masih semangat juga. Semangat. Oke, silakan duduk kembali. Bapak Ibu, ketika nanti ada salah satu rekan kita yang membaca atau bertanya atau menunjukkan sesuatu, kita berikan tepuk salut ya. Tepuk salut. 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 Nanti yang diberikan salut akan khusus. Itu guys, kita lanjutkan petualangan kita. Oke. Kita akan mulai bermain dulu. Nama permainannya adalah board game. Nah, silahkan Bapak Ibu membentuk 3 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 peserta. Silahkan dibuat lingkaran, membentuk lingkaran dan isinya adalah 5 peserta. Monggo Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan kartu board game-nya. Vera atau Pak William sini? Oh ya. Akan saya bagikan.
Oke. Sini udah silakan yang harus tuh. Kelompok 1 dari kelompok Pak Hari, kelompok 2 dari Pak Ferdi, kelompok 3 dari Pak Dwi ya. Kita bagi kelompoknya sudah terdiri dari 4 sampai 5 ya karena keterbatasan peserta. Bapak Ibu saya jelaskan dulu permainan board game ini. Bapak Ibu sudah mendapatkan papannya masing-masing ya. Itu kita anggap sebagai sekolah kita. Ada warna merah yaitu ancaman, ada warna kuning yaitu kerentanan, dan warna hijau adalah kapasitas. 3 itu sudah ada di dalam kartu Bapak Ibu. Permainannya, kartunya nanti silahkan Bapak Ibu kocok terlebih dahulu, diacak dulu. Wale enggak ketemu. Nah, silakan ditempatkan di pinggir papan tersebut. Silakan Ini itu enggak nih? Enggak ya? Yang ini enggak ya? Enggak, yang itu enggak. Nah, setelah sudah diacak kartunya, silakan perhatikan kolom di bawah ini. Yang pertama adalah ambil 2 kartu. Yang kedua adalah lihat 1 kartu boleh ambil boleh tidak. Yang terakhir adalah buang 1 kartu dari tumpukan kartu atau dari sekolahku. Bapak Ibu, di kartu itu ada warna merah, kuning, hijau. Yang hijau itu pasti kapasitas dari sekolah. Yang kuning adalah kerentanan. Rentan apa di sekolah Anda? Yang merah atau merah marun itu adalah ancaman. Misal nanti ambil 2, yang pertama ambil gini ya, muter gitu nanti searah jarum jam ambilnya. Jadi misal dari Pak Win, jadi muternya ke Pak Hari. Pak Win ambil 2 kartu dulu, diambil, mau ditaruh di mana? Di ancaman, kerentanan atau kapasitas. Setelah itu Pak Hari juga mengambil 1 kartu itu diintip. Ini kira-kira harus tak buang, apa harus tak taruh di 3 kolom tersebut. Yang terakhir yaitu kartu yang sudah terpasang di papan itu boleh ada yang dibuang ketika itu menjadi ancaman sekolah Anda. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Ada yang mau ditanyakan? Belum. Sudah bisa dimulai untuk bisa? Silahkan diambil kartunya. Searah jarum jam nggih. Jadi muter. Ya satu kartu biar. Sudah biasa? Sudah. Pilih dari atas. Pilihnya tetap dari atas. Sampai kartu itu habis ya Bapak Ibu. Sampai kartu itu habis. Jadi Pak Win ditumpuk dulu semua. Semua nggak pegang nggih. Semua nggak pegang. Pak Win ambil dulu 2. Silakan dimasukkan kemana dulu papannya. Dibuka. Apa dilihatkan. Nah ini mau masuk kemana? Dibaca. Misal ini isu toleransi atau konflik sosial. Mau dimasukkan ancaman atau kerentanan atau kapasitas. Ditaruh. Tidak. Mainnya tetap semua nggak pegang ya. Yang pegang hanya 1 peserta. Yang pegang hanya 1 peserta. Yang mau memulai duluan, Pak. Ancaman nanti bisa dijual. Jual dan nanti nilainya tidak boleh lebih dari 1. Nilai sekolahnya tidak boleh lebih dari 1. Nanti ada rumusnya, silakan diselesaikan dulu. Bang, apa wis? Ini tak biasa. Oke, sing dadi kan ada jenis-jenis
Kerentanannya ada berapa? Orang ini tuh lagi jipo orang. Iki men kalau kene sing elek. 12. Kapasitasnya Jadi kan joge lagi. 14. Oke. Ini 12. silakan dihitung rumusnya yang sudah. Ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas hasilnya mau berapa? Ancaman ngasih hijau di kapasitas Hasilnya berapa? ancaman kali Ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. 12 bagi sarana dan prasarana memadai dan rawat tidak nyoba 9 suwe sebenarnya bagi 9 Negatif dan Pemelasan berapa hasilnya? tidak boleh lebih dari 1. Nanti saya jelaskan. Ada sudah? Sambil menentukan nama semua ya. iki lho ya. Sekolah apa? Tajika Misra. Tajika. barang udah hilang Karena aku dipancat sikil. Kelompok 3 nama sekolahnya apa? sekolah apa Aku apa ini? Kelompok 3 sekolah apa namanya? SMP bagian Kenapa? Muhammadiyah Kanisius Radikalisme. Ayo. Yang lain segera diselesaikan. sekolah PGRI Rumusnya ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Ini ada berapa? Ini ada berapa? Ini ada berapa? Ancaman dikali kerentanan dibagi kapasitas. Kalau Bapak Ibu fokus dengan itu, otomatis hasilnya 0. ya sih gue bagus Sekolah yang baik itu akan hasilnya 0. Karena membuang semua ancaman, membuang semua kerentanan dan peningkatan kapasitas. Ancaman hasilnya berapa? Dikali kerentanan dibagi kapasitas. jadi kan Berapa hasilnya? bagi 14 Urus berapa? terus rapat Toro 23 225 57 2 357 3 5 weh. Oke, sudah selesai semua Bapak Ibu? ya Ada yang mau presentasi dahulu menyampaikan hasil kondisi lingkungan sekolahnya? Ya, silahkan kelompok 1 Sekolah Hasan. ya, terima kasih atas penyampaian kepada kami dari perwakilan sekolah saya ingin mempresentasikan segala sesuatu yang ada di Yang sekolah. lain mendengarkan dulu ya. Di sekolah kami ini untuk kapasitas memang bagus. Kita ada 17 kapasitas di sekolah kami ini di sekolah Hasan. Tetapi untuk ancamannya kita juga banyak sekali. Itu ada 14 ancaman dari tekanan ekonomi, pemadaman listrik, wabah dan lain sebagainya. Kemudian dari segi kerentanan kita ada 12 kerentanan yang itu efek kepada sekolah sangat luar biasa. Walaupun kita mempunyai kapasitas yang bagus, tapi ancaman dan kerentanan kita juga banyak. Maka dari itu kita juga perlu berbenah untuk kemajuan di sekolah kami. Mungkin
mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk salut. Dari sekolah Hasan, hasilnya ada 9,8. Hasil itu sangat tinggi ya Bapak Ibu. Karena apa? Karena sebagai sekolah yang baik hasilnya adalah 0. Dari sekolah itu membuang semua ancaman, membuang semua berat tanah. Misal ada ancaman tekanan sosial ekonomi, otomatis sekolah itu harus lebih meningkatkan kapasitasnya. Oh, berarti sekolah saya tekanan sosial ekonomi ini ancaman. Berarti yang membuang kartu ini harusnya dibuang. Karena apa dibuang? Karena kapasitasnya harus ditingkatkan. Harusnya ancamannya itu gangguan pemadaman listrik. Ini alam ya. Wabah endemi. Berarti wabahnya sebagai ancaman kenapa dibiarkan? Kan seperti itu. Gangguan politik atau demonstrasi. Ini ancaman ya. Wah, ancaman ono demo. Kemarin ada demo di Jogja. Ancaman ya untuk sekolah kita. Apa yang dilakukan dari sekolah kita? Mengedukasi, meningkatkan kapasitas kan? Kenapa ini nggak dibuang ancamannya? Kriminalitas di sekitar. Ini kan juga ancaman ya. Ini harusnya juga dibuang. Jangan dibiarkan dari sekolah kita. Jadi kapasitasnya ya harus ditingkatkan. Oke. Kelompok mana lagi yang mau presentasi? Kelompok sekolah PGRI ya? Ya, saya perkenalkan hasil Wiswita ingin mempresentasikan hasil dari observasi dengan sekolah kami dengan permainan trampolin tadi. Dari sekolah kami terdapat 10 ancaman dan 3 kerentanan. Untuk kapasitas ada 14. Itu. Dan karena masih banyaknya ancaman di sekolah kami, mungkin sebagai bahan pertimbangan atau evaluasi kita akan melaksanakan perbaikan di sekolah kami. Mungkin itu presentasi dari sekolah kami. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Oke, tepuk salut. Sekolah PGRI sudah menurunkan ancaman dan kerentanan sehingga hasilnya adalah 2,05. Tapi masih ada beberapa ancaman yang tidak dibuang. 214 ya lu. Oh, 214. Masih belum. Oh ya. Baru. Keterbatasan sumber daya. Harusnya ini dibuat ya sebagai ancaman karena harus meningkatkan kapasitas seperti yang sekolah Hasan. Oke, kelompok 3 terakhir. Kelompok 2 silakan dipresentasikan hasilnya karena hasilnya sangat rendah. Jadi kelompok sekolah 3 itu jumlah kapasitas ada 17. Kemudian untuk kerentanannya ada 5. Dan ancamannya ada 7. Nah, untuk ancaman sendiri yang kami masukkan itu salah satunya di pemadaman listrik, gangguan infrastruktur, kriminalitas, polusi udara dan suara, pengaruh budaya berbeda. Dari media, wabah atau epidemi, kemudian gangguan politik atau demonstrasi, terus isu intoleransi. Nah, kenapa ini yang saya masukkan? Berarti perlu ditekankan bahwasanya di sekolah itu perlu kerjasama antara sekolah, warga sekolah maupun masyarakat sekitar dan pemerintah, sehingga mampu terjadi sekolah yang harmonis, kemudian mendukung proses belajar siswa. Kemudian perlunya kesepakatan antara sekolah, orang tua maupun
misalkan di kerentanan itu ada sanksi yang tidak mendidik atau hukuman fisik, nah ini perlu disadari bahwasanya disepakati juga antara orang tua dan pihak sekolah itu mungkin dari kelompok dulu. Oke, tepuk tangan. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Bapak Ibu, dari hasil sekolah yang Bapak Ibu punya, itu menunjukkan masih banyaknya ancaman dan kerentanan di sekolah Bapak Ibu. Karena apa? Di sekolah Hasan itu sangat banyak ancamannya. Dan sekolahnya itu SDM-nya tidak bisa meningkatkan kapasitasnya, sehingga ancamannya itu semakin banyak. Jadi sekolahnya rada-rada doyong. Untuk kelompok 2 dan 3 itu sudah minim resiko, minim ancaman, sehingga bisa meningkatkan kapasitas yang lebih tinggi. Maka di sekolah kita ketika ada ancaman, ketika ada kerentanan, kita harus segera meningkatkan kapasitas yang lebih baik lagi. Koordinasinya lebih diperketat, SOP-nya dan lain sebagainya itu harus ditingkatkan. Kita lanjutkan. Dari 3 pilihan aksi mana yang paling banyak dipilih? Dari ketiga, kapasitas ya, karena kapasitas itu sangat merubah kondisi sekolah. Kalau kita tidak meningkatkan kapasitas, otomatis sekolahnya akan regrowing seperti sekolah Hasan. Dari 3 pilihan yang paling aman yang mana menurut dari kelompok Bapak Ibu? Yang paling aman dari ketiga kartu tersebut? Kapasitas ya? Masih sama kapasitas. Yang ketiga, apakah mungkin lingkungan belajar Anda terbebas dari kartu ancaman atau kerentanan? Tidak mungkin ya, karena ada ancaman alam, ada pandemi itu tadi ya, nggak dicegah tapi punyanya itu sebagai ancaman sekolah Hasan tapi nggak dicegah. Jadi nanti akan dibiarkan masuk banyak ke sekolah Hasan. Jadi semua terkena virus seperti itu. Harusnya kan itu dibuang. Jangan sampai. Gimana cara buangnya? Yaitu tadi meningkatkan kapasitasnya. Bapak Ibu, bisa nggak menambahkan contoh kapasitas lain yang ada di lingkungan belajar panjenengan? Kalau ada, nanti itu menjadi tugas di akhir. Disiapkan. Oke. Tidak ada. Nah, ini Bapak Ibu. Ini rumus prinsip pengurangan resikonya ketika ancaman dikali kerentanan sama-sama dibagi dengan kapasitas, resikonya kecil. Ketika ancamannya naik, kerentanannya naik, kapasitasnya turun, otomatis resikonya naik. Ketika ancamannya turun, resikonya turun, kapasitasnya naik, otomatis resikonya turun. Sekolah Hasan yang mana ya tadi? Yang paling bawah. Yang tengah, resikonya akan naik. Yang paling bawah ini antara kelompok 2 dan 3 itu sudah kerentanan dan ancamannya sudah sedikit sekali karena untuk meningkatkan kapasitas sekolahnya. Gantian kepala sekolah. Ini Bapak Ibu, aspek aman, nyaman dan menggembirakan di sekolah. Aman itu seperti apa ya? Kelompok 1, kelompok 2, 3. Gimana Pak David? Aman di sekolah itu seperti apa? Aman, barangnya sudah hilang. Aman. Barang-barangnya sudah hilang. Oh, barang-barangnya tidak hilang. Aman. Belajar menyenangkan. Belajar menyenangkan. Kemari. Nyaman itu seperti apa? 12 juta. Bebas dari ancaman. Menggembirakan yang seperti apa? Kelasnya bagus. Kelasnya bagus. Berhasil, oke. Di sekolah Bapak Ibu, apakah sudah aman, nyaman dan menggembirakan? Bagaimana cara meningkatkannya? Kasih fasilitas. Sarprasnya ditingkatkan, SDM-nya juga ditingkatkan, saling berkolaborasi. Karena sekolah aman, nyaman
Ini contoh analisisnya. Contoh analisis masalahnya ketika nanti Bapak Ibu akan mengerjakan tugas. Yang pertama adalah resul fenomena bully saat ini. Ini mengambil masalah bully yang marak nih di kalangan anak-anak sekolah. Analisisnya masih banyak tindakan bully yang terjadi dan dinormalisasikan. Dibully, dibiarkan saja, ditoke wae. Bapak Ibu di sini ada yang suka membuli rekan sejawat? Ada. Dinormalisasikan enggak itu? Silakan. Berarti itu sebagai ancaman atau penentangan? Biasa. Hiburan. Berarti Pak David masih menormalisasikan hal bully ya terhadap rekan sejawat. Yang selanjutnya kapasitas pengetahuan tentang bully. Berarti Bapak Ibu yang suka membuli tadi kurang ya pemahaman tentang bully. Luar biasa ya. Lanjut saja. Aturan kebijakan dan budaya. Harusnya ada aturan, ada kebijakan dan itu membudaya. Di kalangan anak-anak remaja kita itu membudaya. Memanggil nama temannya dengan sebutan orang tuanya itu sudah membudaya. Padahal sebenarnya itu adalah bentuk bully. Dan perannya apa? Apakah mereka hanya pasif saja atau aktif mengingatkan. Sejauh ini pasti dinormalisasi. Mereka hanya pasif saja, biarkan. Yang penting saya tidak terganggu dan saya aman dari bully itu. Padahal temannya ya dibully. Hubungannya kira-kira seperti apa? Hubungannya akan lebih baik gak? Nek saling membuli tadi. Karena sudah dianggap menormalisasikan itu tadi. Padahal itu sebagai ancaman untuk sekolah Bapak Ibu yang Bapak Ibu ajar. Oke, kita lanjut saja. Old system dan new system. Ketika masih banyak bully yang dinormalisasikan, new systemnya mau seperti apa? Mau diapakan? Ketika old sistemnya kurang pengetahuan, berarti new sistemnya seperti apa? Dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu, kartu kerentanan itu tadi sudah dijadikan satu ya. Kartu kerentanan itu tadi, silakan Bapak Ibu pilih salah satu yang paling tinggi ancamannya ataupun kapasitas ataupun kerentanannya, silakan dipilih dan itu diubah dalam sistem sekolah Bapak Ibu. Salah satu ancaman atau kerentanan silakan diubah dalam all sistemnya mau seperti apa. Pilih salah satu saja yang menurut Bapak Ibu itu benar-benar akan sulit untuk dihilangkan. Kerentanan warna kuning. Kerentanan. Ini contohnya fenomena yang terjadi saat ini itu apa? Terus hari itu sudah seperti apa? All sistemnya. Dan Bapak Ibu bisa membuat new system baru untuk meningkatkan sekolah yang hilang dengan ancaman dari kerentanan. Satu kartu kerentanan. Satu kartu saja yang menjadi ancaman besar untuk sekolah panjenengan. Yang mengancam. Satu saja. Yang tadi menjadi ancaman di sekolah panjenengan ya. Ancaman kerentanan. Yang kartunya tadi merah berarti di sekolah panjenengan ini salah satu. Atau yang kuning. Sekolah orang ada bermain. Ini sekolahnya dewi.
soal sistemnya juga. Iya. Apa ini? All sistemnya apa ditulis, new sistemnya mau seperti apa? Fenomenanya apa? Pengetahuan tentang ancaman itu seperti apa? Terhadap murid-murid itu pengetahuannya seperti apa? Terus aturan kebijakan yang mau dibuat seperti apa di sekolah Bapak Ibu? Peran-peran yang mau dijalankan dan hubungannya nanti akan seperti apa? Ketika old dan new sistemnya itu disandingkan. Monggo. Slot dan sebagainya. 5 menit ya waktunya. Masih banyaknya siswa yang berpengaruh. Iya. Jadi kasus ini berarti Iya, dibuat 5M. Tren Dibuat rulers, role relation. media sosial. Fenomenanya apa yang diambil? Pengetahuan tentang ancaman itu seperti apa terhadap sekolah panjenengan? Apakah wis ngerti apa urung? Akan dibuat aturannya seperti apa sebelum dan sesudah? Perannya nanti juga. Kurangnya pengetahuan anak tentang dampak media sosial. Wah. Wah. Oh, saya nggak sombong kan? aku lalu sebulan koma. Benar. Karena mereka menggunakan CBT, jadinya sekolahnya mau rekrutmen. Nggak ada all system ya, baik. Tulis. Karena banyak wabah yang masuk di sekolah itu tidak bisa. Selat apel. Sistem. Sekolahnya susah nggak? Terus. Edukasi penggunaan Rule tidak ada perjalanan. Ruler. Penggaris. Belum adanya ini apa di tulisan tangan Wah, lagi tangga yayasan iki kaya kos yayasan Gacli teko. jelek. Gabung gini. Gak apa-apa. Sini, Enasan. Enasan. Mas. ya udah Adi Gacli. Mau monitoring sekolah dasar yang mau direkrutmen ya? ancaman Sudah Bapak Ibu? Dah. Sudah? Dah. Ada yang mau menyampaikan? Dari kelompok mana dulu? Ya. Gary. Oke. Sekolah PDRI silakan. Arisan. Sistem apa yang mau dibenahi? Buat. Buat. Berarti apa? Pengaruh budaya buruk dari media sosial. Walaupun all system masih banyak siswa yang mudah terpengaruh budaya yang sekiranya negatif dari media sosial atau tren media sosial yang buruk. Ya. Masih banyak terpengaruh new system, pengaruh media sosial anak dan anak yang terpengaruh dari media sosial berkurang 70%. Resource all system kurangnya pengetahuan
penggunaan media sosial. Anak kurang. New sistem edukasi penggunaan media sosial yang baik dan tidak menyimpang. Rule, belum adanya kebijakan atau aturan-aturan sesuai yang mengatur tentang penggunaan media sosial anak. New sistem adanya kebijakan atau aturan-aturan yang mengatur tentang media sosial yang sudah ditandatangani oleh komite, kepala sekolah, guru, dan siswa. Selanjutnya, role peran. Nah, belum adanya yang menjadi modeling atau apa yang contoh untuk yang lain. Nah, new sistemnya itu semua guru itu karyawan ataupun kepala sekolah nanti bisa untuk memberikan support kepada siswa. Terus yang terakhir adalah relasi atau hubungan antar peran. Jadi adalah sebelumnya all sistemnya itu adalah tidak adanya kerjasama antara bapak guru, sekolah dan komite dan sebagainya. Ini sistemnya terciptanya forum-forum atau kerjasama yang nanti bisa membahas berkaitan dengan media sosial yang akan datang. Media sosial berkaitan internet dan sebagainya. Terima kasih. Ya, dikasih apa? Dikasih B. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Kalau budaya buruk di media sosial ini memang tidak bisa kita kontrol ya untuk media buruknya di media sosial. Makanya ada SOP, ada peran-peran yang dijalankan di sekolah PGRI. Oke, selanjutnya kelompok mana yang mau maju? Hasan. Oke, sekolah Hasan silakan. Iya, Hasan ini. Oke, pembahasan mengambil kriminalitas di sekitar sekolah yang menjadi ancaman. Ini untuk resulnya, untuk all sistemnya tingkat kriminalitas di sekitar sekolah cukup tinggi. Jadi banyak terjadi kemalingan, bahkan kesemuan dan sebagainya. Sekolah preman. Untuk new sistemnya ini terbentuknya budaya disiplin serta tanggung jawab dari semua pihak. Kemudian untuk tidak ada pemanfaatan sumber daya secara efektif. Ini sangat kuat biasa sekali ini fenomena yang di SMA 4 di sekolah kami. Kemudian untuk new sistemnya yaitu mengoptimalkan sumber daya dengan lebih baik lagi. Kemudian tuh yang rules, ini aturan keamanan kurang tegas. Jadi aturan di sekolah kami itu masih ya agak bebas, masih bebas sekali menurut kami. Kemudian untuk sistemnya menetapkan prosedur keamanan yang baik, bagus, dan disiplin. Gitu. Kemudian untuk role, ini peran siswa, guru, dan masyarakat serta wali siswanya masih pasif. Jadi belum ada komunikasi yang baik. Kemudian untuk sistemnya yaitu semua pihak warga sekolah baik dari guru, siswa, masyarakat dan wali ini kita jadikan untuk selalu berperan aktif untuk menjaga lingkungan sekolah dari kriminalitas seperti itu. Kemudian untuk relasinya ini humas kami ini sangat lemah sekali. Ada humas kami itu cuma asik ngopi ngobrol, tidak pernah menggait relasi dengan baik dari kepolisian, Panemu dan sebagainya. Sehingga sekolah kami ini dulu masih sangat rentan sekali ya. Kemudian untuk new system kita melakukan pergantian wakil kepala sekolah bagian humas yang kita jadikan untuk bisa menjalin hubungan kolaboratif yang lebih baik lagi dengan dari pihak polisi maupun dari Kapolres dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk salut. Oke. Untuk kelompok sekolah Hasan akan mengganti new system pergantian bapak. Berarti mau berbenah ya dari yang tadi mau regrouping, berarti berbenah di kapasitas jalannya untuk mengganti semua SDM-nya agar bisa meningkatkan kapasitas yang ada. Yang terakhir kelompok 2 silakan.
Pak Edi. Ya. Baik, untuk nomor 2 itu ancaman sekolah yang kami bisa adalah isu intoleransi dan konflik sosial. Untuk resultnya yang awal itu masih ada tindakan diskriminasi terhadap kaum minoritas atau orang yang biasanya memiliki perbedaan. Nah, untuk resultnya itu kami perlunya atau adanya sosialisasi terhadap seluruh warga sekolah agar mengurangi dan tidak terjadi lagi terhadap diskriminasi seseorang atau oknum seseorang. Kemudian untuk resource-nya yang itu kami memilih yaitu kurangnya pengetahuan tentang intoleransi dan atau konflik sosial. Nah, untuk new sistemnya itu perlu edukasi intoleransi dan konflik sosial dari seluruh warga sekolah. Rules-nya untuk yang itu tidak ada kebijakan sekolah yang sistematis. Nah, untuk new sistemnya itu perlunya ada SOP atau kebijakan yang diketahui dan mengikat serta mampu disetujui oleh seluruh pihak warga sekolah. Untuk role-nya itu kebanyakan murid berperan sebagai penonton pasif dan membiarkan adanya intoleransi. Nah, untuk new sistemnya perlu pembiasaan dalam kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, yaitu sehingga terjadinya keharmonisan antara warga sekolah. Kemudian relasinya untuk outnya itu tidak ada kerjasama dan koordinasi khusus antara pihak-pihak sekolah. Untuk new sistemnya adanya forum atau organisasi yang bergerak setiap bulannya untuk berkoordinasi untuk semua pihak. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk salut. 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 Oke, tepuk tangan untuk semua. Jadi Bapak Ibu di masing-masing sekolah mempunyai new system tersendiri untuk meningkatkan, untuk memperbaiki apa yang kemarin menjadi old sistemnya di sekolah Bapak Ibu. Sejauh ini sudah paham apa itu meningkatkan kapasitasnya? Bapak Ibu, kita sudah sampai di akhir kegiatan ini. Semua yang Bapak Ibu ikuti sudah sesuai dengan harapan sekolahnya masing-masing, ada 3 sekolah, dan Bapak Ibu sudah paham untuk meningkatkan kapasitas itu seperti apa, ancaman yang mau dibuang, kerentanan yang mungkin diperkecil lagi agar sekolahnya tidak regrouping, sekolahnya tetap berdiri, tetap menjadi sekolah impian dari peserta didik Indonesia. Yes. Oke Bapak Ibu, oke, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan pada pagi hari ini. Ada salah kata dari saya mohon maaf. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.